Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang entah berada di mana. Ia terbangun dengan keadaan kejang menahan rasa sakit. Seperti ada sesuatu yang terjadi di dalam badan pria tersebut. Ia pun menyalakan korek api untuk melihat apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata, tangannya sudah terluka dan berbekas mengeluarkan darah. Gua juga nggak tahu nama dia ini siapa. Tapi sepanjang film ini kita kasih namanya Agus aja lah ya. Saat si Agus melihat sekelilingnya, betapa kagetnya Doi karena sudah ada 3 mayat di sebelahnya. Namun ternyata, tidak hanya ada 3 mayat, tapi memang banyak sekali mayat di sekelilingnya. Lalu tiba-tiba terlihat ada seseorang yang tampak sedang mengintip dari atas. Agus pun langsung berteriak dan meminta bantuan kepada orang tersebut. Saat ia sedang melihat ke bawah, ternyata ada sebuah pistol dari si Agus. Tanpa pikir panjang, Doi langsung naik ke atas dan film pun dimulai. Kemudian, Agus yang sudah sampai di atas pun seperti tidak tahu ia sedang berada di mana. Dari tempat sih terlihat kalau ini di tengah hutan ya. Ia pun berjalan sesuai feeling aja dan untungnya menemukan sebuah rumah. Biasanya kalau rumah begini tuh pasti nggak beres sih. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Agus langsung masuk pelan-pelan sambil bawa pistol. Dan dari jauh terdengar suara orang yang sedang berbincang. Dan benar saja, ada beberapa orang yang berada di rumah itu. Mereka pun saling mencurigai satu sama lain. Si Agus pun bercerita bahwa ia terbangun di sebuah lubang dan tidak ingat apa-apa. Agus juga berkata bahwa wanita berambut pendeklah yang menolongnya keluar dari lubang itu. Lalu si pria kemeja kotak-kotak pun langsung menyalahkan si wanita berambut pendek karena telah menolong si Agus. Tidak lama kemudian, seorang pria berbaju coklat kejang mendadak seperti mengalami kerasukan. Cewek berambut pirang pun langsung menolongnya dan memberikannya segelas air putih. Entah apa yang terjadi, gua juga bingung asli. Agus pun terheran-heran karena mereka saling kenal satu sama lain. Ia pun bertanya ke cowok yang kejang-kejang barusan. Namanya siapa? Si cowok pun menjawab bahwa ia tidak ingat siapa dirinya. Lalu, si cewek berambut pirang berkata, tidak ada satupun dari mereka yang ingat siapa diri mereka sebenarnya. Ternyata, ia ditusuk oleh salah satu pasien infeksi yang entah datang dari mana. Agus pun langsung menembaknya dengan shotgun. Terlihat juga para tentara sudah mulai ke arah mereka. Kemudian, Agus cepat mungkin kabur sambil menopang badan si Sharon. Tanpa pikir panjang, mereka bersembunyi di lubang penuh mayat. Sharon yang sudah mengeluarkan banyak darah pun semakin lemas. Agus pun menyuntikkan sebuah serum ke tangan Sharon. Lalu Agus juga menyuntikkan serum itu ke tangannya sendiri. Sharon yang semakin lemas pun memberikan sebuah surat yang sudah ia tulis kepada si Agus. Sharon memohon agar saat terbangun nanti si Agus harus membaca surat itu, agar ia tidak lupa ingatan lagi. Mereka pun saling bilang I love you sebelum tertidur pulas. Kemudian, para tentara tiba di lubang mayat itu, dan menjatuhkan lagi beberapa mayat ke bawah. Salah satu dari mereka berkata, semuanya sudah bersih, kami balik lagi ke markas. Singkat cerita, Agus pun terbangun dari ketidaksadarannya. Namun si Sharon tidak. Di sini sih feeling gua Sharon udah tewas ya, karena kehabisan banyak darah. Tidak lama kemudian, ada tali tambang yang kembali terjatuh ke bawah. Ternyata itu adalah si cewek misterius yang kembali lagi menyelamatkan Agus. Pada akhirnya, hanya tersisa si Agus dan cewek misterius itu. Gua pun baru ngeh satu hal. Di dalam surat yang ditulis Sharon, ia berkata bahwa kita adalah dokter. Kita mencoba menemukan obat untuk penyembuhan wabah buruk yang melanda dunia ini. Si gadis bisulah jawabannya. Darahnya kebal terhadap virusnya. Kau harus melindunginya. Kau akan temukan kematian dan kegilaan di mana-mana. Tapi kau harus terus berjuang untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Waktu kita tidak banyak. Masih ada orang yang menunggu untuk diselamatkan. Saat ingatanmu kembali, ingatlah bahwa aku mencintaimu. Dan film pun berakhir.